Kita mulai dengan mukadimah, yakni jembatan generasi dan ideologi dalam kaitan antara Gen Z dan masa depan hukum di Indonesia yang memadukan kritik sosial yang tajam, analisis yuridis seperti konsep mens rea, konsep nutwir pembelaan terpaksa, hingga equality before the law, semua sama di mata hukum. Dan realitas hukum kontemporer saat ini di Indonesia, dan saya akan naikkan ke permukaan 6 pilar utama. Dan ini adalah tema yang sangat menarik namun sangat krusial. Ada jembatan yang harus kita bangun bersama, yakni jembatan antara nilai-nilai luhur ideologi bangsa, yakni Pancasila, penegakan hukum yang dinamis, dan karakter Gen Z yang sangat kritis serta melek digital. Di tangan Gen Z yang sangat strategis inilah arah kemudi hukum masa depan Indonesia akan ditentukan. Poin paling penting nomor 2 adalah revitalisasi nilai Pancasila dalam hukum modern, yakni sila kedua dan KUHP baru. Hukum di Indonesia sedang mengalami pergeseran paradigma besar-besaran melalui KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hukum kita tidak lagi berorientasi pada pembalasan retributif justice, melainkan bergeser ke arah hukum yang substantif, rehabilitatif, dan keadilan yang restoratif, yakni restoratif justice. Manifestasi ke sila kedua, yakni konsep restoratif justice, merupakan pengejauhan tahan dari sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh kasus, ini saya analisa kasus tentang restoratif justice ya, yakni pasal 492 KUHP baru tentang penipuan. Setiap orang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan seseorang, menyerahkan sesuatu kepadanya, diancam dengan pidana 5 tahun penjara. KUHP lama, ketika kau melakukan penipuan, kau akan dipenjara. Tapi KUHP baru, adanya konsep peradilan restoratif justice. Jadi, hukum hadir bukan untuk menghukum seseorang, melainkan memulihkan keadaan, memulihkan kerugian, memulihkan nama baik. Kita kembali ke poin ketiga, yakni justice for all, keadilan untuk semua. Menguji sila kelima, para oknum penegak hukum di negara ini banyak yang tidak paham rule of law. Apa itu rule of law? Rule of law adalah doktrin supremasi hukum yang menegaskan bahwa negara ini diperintah oleh hukum, bukan oleh kekuasaan, bukan oleh kesewenang-wenangan, dan semua orang setara di mata hukum, equality before the law, tanpa memandang jabatan ataupun kekuasaan. Namun realitanya, kita masih sering menyaksikan fenomena pilu yang menyayat hati. Hukum tumpul ke atas, namun hukum tajam ke bawah. Ketimpangan nyata di depan mata. Seorang nenek Minah di Banyumas dipidana hanya karena mencuri 3 buah kakao yang nilainya bahkan tidak sampai Rp10.000. Namun sementara itu, koruptor maling uang rakyat kelas kakap seperti Harvey Muiz yang merugikan negara senilai 271 triliun divonis ringan dan diduga menikmati fasilitas penjara yang disinyalir bak istana karena kekuatan uangnya. Kita mencoba analisis kasus lainnya, yakni oknum aparat penegak hukum yang salah dalam penerapan pasal. Kasusnya belum lama, kasusnya yang viral di Jogja tentang suami yang melawan begal. Ada kasus tragis di mana seorang suami yang berusaha melindungi istrinya dari serangan begal justru disangkakan pasal 310 dan 311 Undang-Undang Lalu Lintas. Dan bagi saya ini sangat tidak relevan karena kasus tersebut adalah kriminalitas murni, yakni pencurian dengan kekerasan pasal 479 KUHP baru. Padahal yang dilakukan oleh korban adalah penerapan pasal 43, pasal 49, pasal 34 tentang nutwir, yakni pembelaan terpaksa akibat guncangan jiwa yang hebat karena perbuatan melawan hukum dan untuk melindungi harta, melindungi nyawa, melindungi kehormatan, kesusilaan, dan martabat. Dan itu tidak bisa dipidana. Tapi oknum aparat penegak hukum yang diduga atau patut diduga kuat memaksakan pasal demi mempidanakan seseorang. Sangat ironis, sangat menyayat hati. Menunjukkan hukum saat ini yang kehilangan hati nurani, dan ironisnya korban baru dibebaskan dan oknum diperiksa setelah kasusnya viral di media sosial. Kita kembali ke poin paling krusial, yakni nomor 4. Hukum yang memanusiakan manusia. Peran para Gen Z dalam merawat sila kedua. Gen Z harus bisa menjadi garda depan dalam melawan dan mengawal aparat penegak hukum yang justru melanggar hukum agar tetap memanusiakan manusia. Kita tidak boleh menutup mata pada ketidakadilan akibat kekakuan hukum yang prosedural.
Ya, kita coba analisis kasus tentang seorang ABK kapal yang bernama Fandi Ramadan yang divonis hukuman mati atas penyelundupan narkoba. Padahal secara unsur wajib pidana tidak ditemukan adanya mens rea. Padahal unsur wajib pidana itu harus ada mens rea, harus ada actus reus. Kontrak awal kerja Fandi adalah pada kapal kargo biasa di tengah samudra. Barulah ia tahu muatan aslinya adalah narkoba. Dalam posisi terancam karena khawatir dibuang ke laut jika melawan, seharusnya hukum itu melihat adanya daya paksa, adanya overmatch, adanya pembelaan darurat, yakni nutwir yang dapat menghapuskan pidana seseorang karena jiwanya merasa terancam. Karena ini narkoba, ini mafia, ini gangster. Bayangkan di tengah samudra yang luas, ketika kita melawan, kita pasti akan dibuang ke laut. Kita kembali ke poin krusial yang paling pentingnya, konten kreatif versus hukum negara, di mana kebebasan berekspresi Gen Z di era digital ini. Gen Z menggunakan konten kreatif sebagai alat kontrol sosial, namun ruang digital seringkali diancam oleh kriminalisasi atas kritik. Perlindungan konstitusi, kritik terhadap pemerintah tidak boleh dipidana. Hak ini dilindungi secara konstitusional oleh pasal 28 ayat 3 dan pasal 28A tentang hak asasi manusia. KUHP pun menegaskan tidak ada pasal anti kritik. Kita coba analisa kasus tentang seorang komedian Panji Pragiwaksono dan juga Mas Tio, ex-ketua BEM UGM. Ketika Panji Pragiwaksono sempat dilaporkan ke polisi karena kritiknya, padahal itu hak berekspresi. Begitu pula Mas Tio yang mengkritik program bergizi gratis menjadi maling berkedok gizi. Karena Mas Tio ini mendeteksi adanya potensi-potensi celah korupsi. Ketika kritik tersebut terbukti benar, di mana ketua BGN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dugaan tindak pidana korupsi miliaran rupiah per hari. Saat ini dia sudah memakai baju orange. Hal ini membuktikan bahwa kritik Gen Z bukanlah kejahatan, melainkan alarm bagi negara. Ya, kita masuk ke poin krusial, yakni poin penutup nomor 6. Gen Z harus sadar hukum menuju Indonesia emas. Saya akan mencoba menaikkan ke permukaan solusi-solusi terbaik ya sebagai penutup dari webinar ini. Mari kita pahami dulu definisi hukum. Apa sih hukum itu? Hukum adalah sistem peraturan yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara yang bersifat memaksa dan mengikat, yang sanksinya bisa berupa perampasan kemerdekaan, penjara, kurungan badan, dan juga hukuman mati, perampasan nyawa. Coba kita bertanya tentang refleksi hak asasi manusia. Muncul pertanyaan, apakah ketika negara memenjara atau menghukum mati seseorang berarti negara melanggar hukum? Mari kita balik logikanya. Bagaimana dengan korban yang dibunuh? Bagaimana dengan korban yang dianiaya? Apakah si suspek tersebut, tersangka tersebut tidak melanggar HAM? Jadi hukum hadir untuk menegakkan keadilan yang proporsional. Gen Z juga harus paham adagium hukum. Ignorantia juris non excusat, ignorantia legis non excusat. Ketidaktahuan akan hukum tidak dapat dimaafkan. Jadi ketika Gen Z di muka pengadilan mengatakan bahwa saya tidak tahu ada pasal itu, majelis hakim akan tertawa. Majelis hakim akan menjawab, ignorantia legis non excusat, ignorantia juris non excusat. Fakta sun potentiora verbis, perbuatan lebih utama di muka pengadilan daripada sekedar kata-kata. Ya, ada lagi solusi untuk para penegak hukum Gen Z kelak di masa depan, yakni memahami azas legalitas. Sebagai Gen Z yang cerdas hukum, kita harus paham azas fundamental nullum delictum, nulla poena sine propria lege poenali. Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasar kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada. Saya coba membuat sebuah analogi sederhana. Jika saya bertamu ke rumah kamu dan kamu membuat aturan tertulis dilarang duduk di meja, tetapi kemudian saya tidur di atas meja tersebut, apakah saya melanggar hukum? Tentu tidak. Karena aturan tertulis untuk melarang tidur di meja belum pernah dibuat sebelumnya. Inilah pentingnya kepastian hukum yang tertulis dan jelas. Dengan memahami dasar-dasar ini, mari kita para Gen Z Indonesia mengawal pembaruan hukum agar selaras dengan jiwa Pancasila. Salam penegakan keadilan, salam proklamator muda Indonesia, salam fiat justisia ruat kelum, keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh. Salam equality before the law, semua setara di mata hukum. Terima kasih, semoga bermanfaat. Yang baik datangnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang buruk datangnya dari kebodohan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa.
yang sangat menggebu. Iya, Kita keren sekali ya Pak Gatot ya. keren sekali, luar biasa sekali, sangat semangat. Untuk